akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Alawiyah, Jalan Raya Jatiwaringin, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita kembali di bulan Syawal setelah kita beribadah penuh di bulan Ramadan. Banyak sekali aktivitas-aktivitas kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ibadah selama bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjaga keistiqomahan setelah kita
ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yaitu istiqomah dalam ibadah setelah Ramadan. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian Ustadz Ridho Febri. Di segmen 1 ini pemirsa, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana pengertian istiqomah dan pahalanya. Inilah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda Kiai Haji Syarif, yang semoga beliau senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan para bunda semua jamaah yang insyaallah senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau nanya, istiqomah itu berat enggak? Istiqomah itu susah enggak? Nah, istiqomah karena saking berat dan susahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Quran surat ke-11, surat Hud ayat ke-112, itu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan ketika malaikat Jibril mengirimkan wahyu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat fastaqim. Dan itu kata Abdullah ibnu Mas'ud itu sangat beratnya luar biasa. Karena perintah yang berat itu bukan perintah salat, puasa ataupun sedekah, tapi perintah untuk tetap istiqomah. Lalu pertanyaannya, Ustadz, apakah istiqomah itu? Istiqomah, ista dan koma. Koma itu tegak berdiri dengan sempurna. Sedangkan ista adalah ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Maka istiqomah adalah ikhtiar kita untuk bersungguh-sungguh bisa tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya dulu Bu, kalau tersenyum sama suami gampang apa susah? Kalau suaminya nyebelin masih bisa senyum kagak? Padahal jihadnya seorang istri adalah apa? Senantiasa tersenyum kepada suami dalam hal dan kondisi apapun. Susah kan? Susah, nggak mudah, tapi itu yang harus diikhtiarkan sama kita untuk tetap memasang wajah terbaik, tersenyum di hadapan suami kita. Kenapa demikian? Allah berfirman di Quran surat ke-41 ayat 30. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Kata Allah, ini menjadi sebuah pembelajaran besar buat kita bahwa ternyata untuk mendapatkan keistiqomahan dalam kehidupan kita itu ada proses yang harus kita jalanin. Dan tentu proses itu harus juga diisi dengan ilmu. Sehingga orang-orang yang istiqomah, mereka yang hidupnya lelah dan hanya untuk Allah mereka hidupnya, segala amal salehnya, puasa Ramadan kita kemarin, tilawah Quran kita, salat 5 waktu, tarawihnya kita, bahkan setiap sahur kita menghidangkan makanan terbaik untuk suami kita. Orang-orang yang masih dan terus melakukan kebaikan itu kata Allah tidak akan pernah lelah untuk terus memperbanyak kebaikan dan amal soleh dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang betul-betul meyakini Allah ada Rabbnya. Mereka beriman, mereka meyakini dengan sepenuh hati dan terus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang dijaga keistiqomahannya oleh Allah. Suaminya nyebelin tetap senyum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa surga nerakanya seorang istri adalah suaminya. Dan jihadnya seorang suami bagaimana? Jihadnya seorang suami adalah bersikap baik terhadap istri dan anak-anaknya. Ini butuh istiqomah, tidaklah mudah. Tapi Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya seorang suami bukan tentang siapa di luar,
apa jabatannya, apa kedudukannya. Sebaik-baiknya seorang suami adalah saat dia bisa bersikap baik terhadap istri dan anak-anaknya, tidak membuat istri dan anak-anaknya terluka dan sakit hati. Ini butuh kesungguhan, butuh pembelajaran, butuh pembiasaan. Sebagaimana selama 1 bulan yang lalu kita dilatih oleh Allah untuk berpuasa, menahan hawa nafsu kita, menahan syahwat kita, nggak gampang marah, nggak gampang baper, nggak gampang nyalahin orang lain dan lain sebagainya. Maka seharusnya begitu selesai Ramadan, kita meramadankan 11 bulan setelahnya, menjaga Allah dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pembelajaran besar dan peluang pahala besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Yang ketiga, orang-orang yang istiqomah, yang tetap ingin melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, belajar terus, memantaskan diri, yang diharapkan sama mereka hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tidak sedikit pun merasa sedih, tidak sedikit pun merasa takut. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat Yunus ayat yang ke-62, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tentang apa? Tentang bahwa orang-orang yang istiqomah itu sedikit pun mereka tidak takut, sedikit pun mereka tidak sedih, sedikit pun mereka tidak akan gampang marah, dikecewain sama orang. Ketika tetap melakukan kebaikan, dia bersabar. Kenapa? Karena dia sadar ada peluang pahala dan kebaikan yang Allah akan hadirkan di situ. Dia tetap melakukan kebaikan kepada suaminya walaupun suaminya nyebelin. Kenapa? Karena dia sadar bahwa surganya seorang istri dan nerakanya seorang istri adalah suaminya. Dan seorang suami tetap melakukan kebaikan, menjadi teladan bagi istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Karena bagi seorang suami, dia punya kewajiban untuk mendorong keluarganya bukan hanya bahagia di dunia, tapi sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan yang lalu itu menjadi sebuah media untuk kita sama-sama belajar bersama dengan keluarga kita, memantaskan dan melayakkan diri kita. Agar apa? Agar kita kompak satu sama lain, saling menjaga. Bukankah seorang istri yang kemudian membangunkan suaminya di pagi hari itu adalah ibadah, membangunkan anak-anaknya di pagi hari adalah sebuah ibadah? Dan tolong dijaga ibadah dan kebaikan itu bukan hanya di momen Ramadan, tapi juga meramadankan 11 bulan setelahnya. Kenapa? Karena kita sama-sama dengan keluarga kita bukan hanya pengen bahagia di dunia, tapi berkumpul dan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa orang-orang yang istiqomah, mereka yang lillah, tidak akan pernah lelah. Mereka yang istiqomah dan adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa demikian? Karena mereka hanya mengharapkan satu saja balasan dari Allah, yaitu kebahagiaan terbaik di sisi Allah berupa surga yang diberikan nikmat tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri. Masya Allah, paparan yang sangat luar biasa sekali. Begitu besar balasan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa ketika kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan adalah, mungkin kita mudah ketika kita beristiqomah melakukan aktivitas-aktivitas ibadah kita selama bulan Ramadan karena kondisi dan lingkungan yang membuat kita istiqomah. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah lepas dari bulan Ramadan, bagaimana kita menjaga keistiqomahan tersebut? Nah, ini akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Taji. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan di segmen 1 bagaimana Ustadz Ridho Febri menjelaskan keutamaan dan juga pahala yang sangat luar biasa sekali dari Allah kepada hambanya ketika istiqomah. Nah, bagaimanakah ketika kita menjaga keistiqomahan kita setelah bulan Ramadan? Insya Allah inilah akan dipaparkan dan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Taji. Selamat mengikuti. Silakan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Kiai kita Kiai Ridho Febri semoga terus dalam keberkahan, dan terkhusus para jamaah. Ini
pakaiannya saya kenal, kayaknya BKMT nih ya. BKMT benar ya, Badan Kontak Majelis Taklim. Ini luar biasa. Tapi memang energi dan aura setelah 1 bulan berpuasa tentu akan berbeda. Setiap amal kebaikan yang dilakukan, maka dia akan membekas pada diri orang tersebut. Kita lihat bagaimana kemudian air wudhu saja, maka bila seorang sering mengamalkan berwudhu, cahaya mukanya akan berbeda dengan orang yang nggak pernah sholat. Artinya ibadah itu akan membuat seseorang menjadi lebih baik dalam penampilannya, menjadi orang yang lebih optimis dalam urusan kehidupan dunia dan akhiratnya, dan mereka yang paling jelas adalah batinnya bercahaya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang diterima amal ibadah kita. Jamaah, ayat yang tadi dibaca oleh qori'ah kita dengan suara yang begitu indah, surat Al-Ahqaf, ini jaminan dari Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan ayat lanjutannya langsung menceritakan tentang siapa mereka yang istiqomah. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Bila melihat ayat ini, hadiahnya kelewat gede, langsung disebut sebagai penghuni surga kekal selamanya. Dari lantaran apa? Upah mereka pada saat apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Bila melihat hasilnya besar, pasti untuk mendapatkannya perlu ujian. Jadi istiqomah adalah kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan, tapi berat banget ngerjainnya. Betul apa enggak? Karena istiqomah adalah sesuatu yang engkau akan dikondisikan pada keadaan di mana tetap melakukan ibadah dalam keadaan apapun. Karena fakta yang ada dari tahun ke tahun dan banyak orang yang melakukannya, kecuali jamaah TV One insya Allah tidak. Karena orang-orang pilihan insya Allah. Mereka bisa sabar, mereka bisa menjadi orang yang dermawan pada saat bulan Ramadan. Bahkan 1 harian puasa, malamnya menambahkan dengan sholat tarawih 23 rakaat. Ini kerjaan yang berat. Tetapi mengapa pasca Ramadan banyak orang yang kemudian separohnya dari 23 rakaat 11 rakaat aja gitu untuk sholat malam, kenapa tidak melakukan? Berat ya. Karena biasanya kalau tarawih kita punya semangat karena bareng-bareng. Sesungguhnya itu adalah latihan bagaimana mempertahankan istiqomah. Satu yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa Tuhan yang kau sembah di bulan Ramadan adalah juga dia Tuhan yang kau sembah di bulan Syawal atau di bulan-bulan lanjutannya. Maka tidaklah elok bila engkau berlaku berbeda. Mengapa kau begitu yakin, begitu berharap memaksimalkan semua pekerjaan di bulan Ramadan demi mengharapkan keridhaan Allah, tetapi di luar bulan Ramadan berkurang amalan yang kau lakukan? Banyak orang berebut memberikan makan buka puasa, udah penuh bahkan sahur diberikan. Kenapa di luar bulan Ramadan tidak banyak orang yang memberikan makan? Padahal yang mereka lakukan semuanya dalam perhatian Allah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Ini menjadi sebuah informasi, innallaha bikulli syai'in alim. Ini menjadi sebuah informasi bahwa Allah menyaksikan semua yang kau lakukan, imma di bulan Syawal, imma itu di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Emang berat, sehingga ada pesan khusus kepada Nabi SAW. Kita akan temukan ini dalam surat Al-Hijr, penutup surat Al-Hijr. Ketika Nabi dalam keadaan susah, berduka beliau punya,
keadaan dari lantaran kebanyakan orang yang menghina, mengejek dan mendustakan. Allah yang ceritain dalam Al-Quran. Nanti buat para santri dibuka di rumah, itu surah Al-Hijr 3 ayat terakhir. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jemaah, maka kita akan temukan betapa beratnya sebuah istiqomah, sehingga Nabi diberikan pesan oleh Allah, diberikan lagi motivasi. Kami tahu tentang dadamu yang sempit ya Muhammad, dari apa yang mereka katakan, maka jadilah engkau orang yang menyucikan Allah dengan memujinya. Wa kum minas sajidin, jadilah engkau orang yang sujud. Artinya selalu menjadi orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalanmu. Makanya Tuan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ngasih tips nih supaya kita istiqomah. Kata beliau, la ta'budullaha liyu'tiya bali buduhu liyardha fa in radiya adhasyakum bi'ata'i. Kata Tuan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, janganlah engkau menyembah Allah karena mengharapkan satu pemberian dari Allah, tetapi sembahlah Allah demi mengharapkan keridhaannya. Bila engkau menyembah Allah dari lantaran kau ingin mendapatkan pahala puasa, dan itu adalah as-saumu li wa ana ajzi bihi, selepas puasa akan kendor karena engkau menginginkan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Tetapi kata beliau, bali'buduhu liyardha, sembahlah Allah supaya Allah memberikan keridhaannya kepadamu. Fa in radiya adhasyakum bi'ata'i, kalau Allah udah ridha, Allah akan memberikan banyak kejutan dalam kehidupanmu dengan karunia-Nya. Sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi. Jemaah, itu kan yang membuat para ibu istiqomah di majlis taklim, di BKMT atau di majlis-majlis taklim lainnya. Padahal kesibukan luar biasa. Bukankah ingin menunjukkan bahwa diriku tetap menjadi orang yang cinta dengan majlis taklim? Jangan-jangan karena kue lebarannya udah habis kali ini ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi dipesan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nyembah Allah bukan cuma di bulan Ramadan ya akhi. Berbuat kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi pesan dari Allah adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa yang disampaikan dalam tafsir jalan lain yang disebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yakni pada saat engkau mendapati kematian, nggak berhenti ibadah setelah berganti bulan. Jadi kalau ibadahnya karena mengharapkan keridhaan Allah, dipastikan kau tidak akan sedikit pun mengurangi kualitas ibadah yang telah kau lakukan di bulan Ramadan, karena engkau akan menjadi orang yang beruntung saat engkau mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga manfaat. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza Kiai Haji Syarif. Masya Allah, paparan yang sangat luar. Nah, kita akan mengelaborasi apa yang dibahas oleh guru-guru kita nanti di segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di Majelis Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali, bagaimana menjaga keistiqomahan ibadah atau kualitas ibadah kita setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah, pemaparan dari guru-guru kita tadi Masya Allah luar biasa. Nah, saatnya kita akan undang para jamaah untuk bertanya. Saya persilakan terlebih dahulu Ibu Iin yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Ibu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Inayah Rahmaniyah, jamaah dari Majlis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah Masjid Alawiyah Pesantren Khusus Yatim
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Masya Allah, lengkap sekali. Jawa Barat Indonesia begitu. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ustadz yang kami muliakan. Di sini kan menyangkut ridho Allah. Ridho Allah itu kan kita tidak tahu kayak apa sih bentuknya. Kemudian rasanya apa sih di diri kita gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, kiat-kiat setelah melaksanakan bulan suci Ramadan supaya ibadah kita itu istiqomah menjalankannya, karena biasanya bulan Syawal dan berikutnya itu sudah bukan bulan Ramadan. Baik, itu saja dari saya. Dan itu tadi Ustadz, rasanya seperti apa sih ridho itu diberikan oleh Allah terasa kepada kita. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin Ustaz Ridho terlebih dahulu bisa menjawabnya, nanti akan dilengkapi Kiai Haji Syarif. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bunda, pertama kita harus tahu dulu bahwa iman itu yazid wa yanqus. Jadi kadang naik, kadang turun. Nah, yang harus kita pahami bukan cuman sekadar bahwa iman itu naik dan kemudian turun, tapi yang paling penting adalah sebab naiknya dan sebab turunnya. Nanti ada proses mitigasi, pencegahan yang harus kita lakukan setelahnya, sehingga amal soleh yang kita lakukan itu bisa terus istiqomah dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Pertanyaan begini, kenapa Ustadz iman itu bisa naik dan turun? Iman naik karena ketaatan kepada Allah, itu yang pertama. Turun karena bermaksiat, itu kuncinya dulu. Nah, kalau tiba-tiba selesai Ramadan, kita tiba-tiba sudah mulai malas lagi sholat malamnya, sudah mulai kendor lagi tilawah Qur'annya, biasanya faktor utamanya adalah ada kemaksiatan yang kita lakukan. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, terutama para perempuan nih ya, hati-hati bener. Kenapa begitu? Karena Allah mengirimkan makhluk imut-imut yang namanya setan. Wujudnya ada dua. Allah berfirman di Quran surat ke-6 ayat 112. Wujud pertama berbentuk jin. Apa tugasnya? Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan, udah jangan, nanti kamu jadi miskin, mau ngasih makan anak kamu apa nanti kalau uangnya kamu sedekahkan. Itu kerjaan setan. Yang bahaya kalau setannya wujudnya manusia. Siapa? Besti. Yang kerjaannya tuh ngumpul tuh. Kalau udah ngumpul ngapain Bu? Nah itu akhirnya apa? Karena ada kemaksiatan yang kita lakukan, iman kita perlahan tapi turun. Yang tadinya merasakan kenikmatan manisnya sholat malam, manisnya sholat berjamaah, manisnya tilawah Quran, manisnya bersedekah, karena ternyata lepas Ramadan maksiat sedikit-sedikit juga kita cicil dan kita terus lakuin, akhirnya kemanisan itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah? Yang paling penting adalah senang duduk di majelis ilmu. Karena ridho Allah itu akan turun kepada kita berupa ketenangan saat menjalani kehidupan kita. Tenang ibadah, tenang bersedekah, tenang salatnya, nyaman, gak buru-buru. Dan akhirnya apa? Kita senang untuk memperbanyak amal soleh. Keridhaan Allah bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Dan bahkan kebahagiaan yang Allah turunkan di dunia, bahagia dalam beramal soleh, bahagia dalam taat, bahagia salat, bahagia dalam berbagi dan lain sebagainya. Dan ini yang Allah sampaikan tentang ayat pertama yang membahas surga. Quran surat kedua ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabassiril ladzina amanu wa amilus salihat." Berikan kabar gembira kepada mereka yang punya iman dan imannya ditempa selama bulan Ramadan, bahkan lepas di bulan Ramadan mereka tetap menjaga amal salihnya dengan istiqamah. Berikan kabar gembira kepada mereka, Allah sudah menyediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ridho Febri. Mungkin Kiai Haji Syarif bisa menambahkan apa yang ditanyakan Ibu Iin tadi. Bagaimana sih sebetulnya ketika kita mendapatkan ridho dari Allah itu? Silakan, Yai. Jawabannya konkret, dan jamaah majlis taklim BKMT khususnya, saya yakin betul hafal dengan ayat ini, surat Al-Bayyinah pada 2 ayat terakhir. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum
inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lanjutannya, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman. Jadi ayat ini jelas apa sih rasanya bahwa pada saat engkau mendapatkan keridhaan Allah adalah ketika engkau dibuat tidak pernah merasa lelah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini Allah sampaikan, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini orang-orang terbaik di permukaan ini. Dan pada akhirnya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini kan ingin merasakan atau mengetahui apakah Allah ridho dan kapan Allah ridho kepada kita. Ini dia ayatnya, radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka, wa radu an, dan mereka ridho kepada Allah. Dan itu hanya terjadi, kata Allah, dzalika liman khasyiya rabbah, itu hanya terjadi kepada orang yang dia takut kepada Tuhannya. Maka menarik tadi, kenapa kesalehan naik tingkat di bulan Ramadan kemudian menjadi turun, downgrade di luar bulan Ramadan? Karena mereka tidak bisa membangun sebuah keadaan yang mereka rasakan satu bulan. Apa yang menyebabkan seseorang tidak berbuka puasa di bulan Ramadan? Karena mereka punya ihsan. Mereka tahu bahwa mereka dalam pengawasan Allah. Suami boleh nggak ada, anak boleh nggak ada, tetangga boleh nggak lihat. Mengapa kau tidak berani berbuka puasa tanpa udzur syar'i di siang hari bulan Ramadan? Karena kau tahu ada Allah yang Maha menyaksikan. Nah, semangat ini bila terjadi di bulan Ramadan dan juga terjadi di luar bulan Ramadan, dipastikan dia bahkan boleh jadi imannya yazid wa yazid wa yazid. Jemaah, ada bagian keistimewaan dari bulan Ramadan. Ada di namanya Kitabur Ruh Tuan Syekh Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah. Beliau bercerita, Tuan Syekh Sufyan Tsauri terkesima melihat seorang yang kerjaannya tawaf terus. 3 tahun beliau tinggal di Mekah. Kemudian beliau berteman dengan orang itu. Saking akrabnya, kemudian teman yang ahli tawaf ini berkata, wahai Tuan, wali nih Sufyan Tsauri, wahai Tuan, bila aku mati, tolong urusi jenazahku, mandikan aku, kafani, solati, dan kuburkan. Dan setelah itu temani aku di malam pertama saat aku di kuburan. Jemaah, dilakukan oleh Sufyan Tsauri karena wali. Tetapi begitu dia selesai di malam pertama dia di dalam kuburan, Sufyan Tsauri di atasnya nungguin. Dan pada saat dia sedang menunggu, karena ini amanah, dia mendengar suara hatib, ya Sufyan, irji anta, pulang ente, pulang. Ente udah gak dibutuhin buat nemenin dia. Kenapa? Aku pahala puasa di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, gilirannya menemani orang yang berada di dalam kubur. Shallu ala Nabi. Nah, orientasi semangat bahwa hidupmu bukan hanya di dunia, bahwa ada alam barzah dan hari kebangkitan, itu akan membuat engkau tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Do your best, lakukan yang terbaik yang kau bisa untuk Sang Pencipta. Semoga manfaat. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa sekali Kiai Haji Syarif. Berikutnya kami persilakan, ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dari anggota dari Jamaah Majelis Taklim Nurul Ihsan Pondok Gede, Bekasi. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Ustadz, yaitu bagaimana cara kita sebagai orang tua mengajak atau menularkan kepada anak-anak kita atau anggota keluarga kita untuk tetap istiqomah dan melakukan hal-hal yang di Ramadan kita lakukan, tetap kita lakukan dan istiqomah gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik ini pertanyaannya Yai dan juga Ustadz Ridho. Nanti akan kita jawab di segmen berikut. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, mereview sedikit apa yang ditanyakan oleh Ibu Yani tadi ya, bagaimana ketika kita menjaga dan juga mengajak istiqomah keluarga kita, khususnya anak-anak kita yang mungkin masih labil begitu ya. Yai Syarif mungkin bisa menjawabnya, silakan Yai terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-37, nanti silahkan dibuka setelah kajian ini, kita mendapatkan teladan, walaupun banyak tipsnya, caranya banyak, tapi di antara yang saya yakini, saya suka untuk menjalankannya adalah surat Ibrahim ayat ke-37, karena langsung dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ini teladan dari Nabi Ibrahim ketika beliau dalam sebuah kemasan doa, ya Allah, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah tempat tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, enggak ada, laisa fihi ahadun, enggak ada. Tetapi apa yang kemudian diajarkan pada Nabi Ibrahim, ya pada Ibrahim, untuk kita semua yang diceritakan di dalam Al-Quran, dia tinggalkan inda baitikal muharram. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama, pentingnya al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik. Engkau tidak akan pernah kesulitan mengajarkan anakmu untuk istiqomah bila telah mereka rekam jejak itu terjadi pada ayah dan ibunya. Jadi membangun lingkungan yang kemudian mengajak sholat berjamaah, mengajak kemudian berbuat kebaikan, maka tanpa kau pesan istiqomah akan berlaku itu pada anak kita. Dan tidak perlu dengan suara keras, karena mereka sudah mendapatkan didikan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Yang kedua, jangan pernah engkau meremehkan urusan sholat anak kita. Itu inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan sholat. Jadi kalau anak kita sudah diberikan aturan, nak, jangan kau tinggalkan sholat. Ayah dan ibumu malu, nak, bila mempunyai anak yang durhaka kepada sang pencipta. Engkau 9 bulan lebih di rahimku, nak, jangan kau buat ibumu merasa merugi karena telah melahirkan anak yang tidak taat kepada Tuhannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena anak itu sangat tergantung bagaimana dengan pendidikan yang dia dapatkan dari kedua orang tua. Satu kitab kecil Tuan Syekh Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, beliau satu waktu didatangi oleh seorang yang kebingungan karena kepalanya habis ditempeleng sama anaknya. Ini anakku menempeleng kepalaku. Kemudian dalam kitab itu diceritakan bahwa ada orang itu kemudian ditanya dari orang alim, apa yang telah kau ajarkan? Dia tidak aku ajarkan apa-apa kecuali hanya mengangon seekor sapi. Oh, kalau begitu anakmu belum bisa membedakan mana kepala sapi, mana kepala ayahnya. Jadi sangat tergantung kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita sholihin sholihat. Amin, amin, amin. Hanya cukup dakwah bilhal begitu ya. Jadi dengan kelakuan, tidak perlu banyak bicara. Yang penting contoh real atau contoh konkret sehingga anak kita langsung mencontoh kebaikan kita. Baik, berikutnya saya persilahkan Ananda Syifa ya, ini yang insya Allah akan bertanya. Silakan Ananda, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa dari Santri Pesantren Khusus Yatim Asyafiyah. Ustadz Afwan, kalau misalkan kita mau mengistiqomahkan sholat tahajud, tapi setiap kita sholat tahajud itu suka subuhnya kesiangan Ustadz. Tapi sebelum sholat tahajud itu kita bangun, mandi dulu biar seger. Tapi pas lagi udah mandi, sholat tahajud, tapi tetap ngantuk lagi Ustadz. Gak lama kita ketiduran tapi subuhnya kesiangan. Apakah kita tetap mengistiqomahkan sholat tahajud tapi subuhnya sering kesiangan? Apa sholat subuhnya di on timein dulu? Atau gimana Ustadz? Dan sedangkan sholat tahajud itu kan ibadah yang paling dekat kepada Allah. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih Ananda Syifa, insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Mungkin istiqomah untuk menahan ngantuk kali ya. Silakan Ustaz Ridho Febri, mungkin bisa melengkapi jawabannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Dan ini umum terjadi di kalangan kita yang ketika semangat semangat hijrah. Bahkan dulu pernah ada kejadian saking semangatnya hijrah, beres sholat asar kiai, sholat ba'diyah sholat asar. Ada begitu teman saya. Akhirnya saya tepuk kan. Antum terlalu semangat hijrahnya. Nah, gini teman-teman semuanya. Ketika kita mau mengamalkan suatu amalan, paling penting itu ilmu. Ilmu dulu. Artinya ada proses belajar untuk kita terus memperbaiki kualitas dari amal solehnya. Nah, salat subuh wajib, salat tahajud sunnah. Maka kita dahulukan untuk menjaga yang wajib agar nanti ketika kita sudah merasakan kenikmatan dari yang wajib, yang sunnahnya itu menjadi rahmat dari Allah sehingga kita mencintainya. Dan kemudian mudah untuk melakukannya, mudah istiqomahnya, dan semoga diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit mungkin Yai Syarif bisa ditambahkan atas pertanyaan Anda kita dari silakan Yai. Ya, semangatnya kita perlu apresiasi. Cuman memanajenya aja yang kadang-kadang perlu pembenahan. Tidaklah elok bila kita mendahulukan yang sunnah kemudian yang wajib menjadi terlantar. Ini Ananda Syifa, semoga mendapatkan keberkahan jadi ketua BKMT nanti. Karena ketua BKMT Kak Syifa kan. Ya. Jadi ini perlu dilatih, memang perlu dilatih dan kedepankan atau dahulukan yang wajib itu pastinya, karena ini menarik, sesuatu yang berat. Kalau kita ngelihat ini satu waktu dalam riwayat Nabi pernah mencerai Sayyidah Hafsah, tetapi kemudian malaikat Jibril turun mendapati Nabi, menemui Nabi. Roji'ha, rujuklah engkau kepada Hafsah, innaha sawamah qawwamah wa innaha zaujatuka fil jannah. Wahai Rasulullah, rujuklah engkau kepada Hafsah, ini wanita kerjaannya puasa dan sholat malam, dan dia adalah salah satu istrimu di surga nanti. Jadi semangat ini memang perlu kita bangun, cuma jangan kemudian kita pernah membelakangi dari sesuatu yang harusnya kita dahulukan. Jadi buat Ananda Syifa, bangun terus, usahakan terus, kalau perlu tiru bagaimana cara salafun soleh supaya terhindar dari ngantuknya. Jadi begitu sholat tahajud di sampingnya ada garam, kalau kira-kira ngantuk olesin ke mata, insya Allah nggak ketiduran, insya Allah nggak kesiangan. Itu salafun soleh begitu. Masya Allah. Baik juga dengan kopi mungkin ya, salafun soleh juga salah satunya juga menjaga ngantuk dengan kopi ya. Kopi. Baik, Masya Allah, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita tadi, Kiai Syarif, kemudian juga guru kita Ustaz Ridho Febri. Nah, di segmen berikut pemirsa, segmen 5, kita akan ada segmen bincang keluarga dengan judul Berumah Tangga Sampai Jannah. Nah, ini menarik, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ustaz Ridho Febri, saya akan bersama jamaah di tengah-tengah nanti bagaimana mengatasi konflik rumah tangga. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Nah, kita masuk dalam segmen Bincang Keluarga. Baik, terima kasih pemirsa. Di segmen ini kita segmen khusus berbicara atau berdialog, bincang-bincang santai dengan para jamaah nanti dengan judul ini menarik Ustadz, yaitu Berumah Tangga Sampai Jannah begitu ya. Nah, ini siapa yang nggak pengen ya Ustadz ya. Tapi ada saja kejadian untuk menghalang-halangi sehingga kita berumah tangga itu sampai rukun, sampai jannah. Ada saja konflik. Nah, ini bagaimana ketika kita bertemu konflik, baik itu konflik ekonomi, kemudian mungkin konflik orang ketiga, pelakornya. Gimana? Pembiner. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin serta jamaah. Konflik itu pasti ada. Karena konsep menikah itu bukan berarti menjamin kebahagiaan, tapi pernikahan itu pasti akan mengundang keberkahan. Itu kunci awalnya dulu. Nah, bagaimana keberkahan itu bisa kita dapatkan? Dengan sama-sama antara suami dan istri itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa konflik itu muncul? Sebetulnya sederhana jawabannya. Karena banyak dari kita saat menikah modalnya dua, Mas. Satu modal cinta, yang kedua modal pekerjaan, status sosial. Tapi lupa dengan yang ketiga apa? Tentang ilmu.
Bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang suami, konflik manajemen, bagaimana menghadapi suami ketika kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seorang suami menghadapi seorang istri yang sedang tantrum. Nah, yang tantrum itu bukan anak. Oh, jadi bukan bayi aja ya? Bukan, ibu-ibu juga banyak yang tantrum. Kelakuannya unik gitu kan. Karena memang secara dasar seorang perempuan itu punya karakter kekanak-kanakan walaupun udah tua. Walaupun udah nenek-nenek gitu. Nah, disinilah kita sama-sama belajar sama pasangan kita untuk betul-betul memahami. Karena proses ta'aruf itu bukan hanya sebelum nikah. Proses ta'aruf sebelum nikah dilakukan agar kita yakin dengan apa yang kita pilih. Nah, yang paling panjang adalah ta'aruf dalam pernikahan. Artinya apa? Kita semakin mengenal pasangan kita agar betul-betul tenang dan nyaman saat menjalani rumah tangga ini. Artinya gini, kita kenal betul kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja dari pasangan kita, sehingga tidak ada ruang bagi pasangan kita untuk mencari telinga di luaran. Itu yang masalah. Nah, sekarang kenapa konfliknya nggak kunjung selesai juga? Nah, sebetulnya sederhana. Kenapa kita dengan pasangan kita hubungannya renggang? Itu isyarat dari Allah bahwa sebetulnya hubungan kita dengan Allah pun sedang renggang saat itu. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, memperbaiki bukan hanya kuantitas, tapi yang paling penting adalah kualitas. Diajak istrinya, diajak suaminya buat duduk di majelis ilmu, ketemu guru-guru, ya kan? Kemudian ilmunya diamalkan, dan yang paling penting adalah belajar untuk mudah saling memaafkan. Baik, Masya Allah. Ini yang sering terjadi, Ustadz, mungkin di kalangan kita juga, ketika konflik itu terjadi di antara suami istri. Nah, pasti ada yang pengen dikeluh kesahkan, curhat begitu. Nah, yang sering terjadi adalah justru curhat itu bukan kepada Allah, tapi justru dia merasa nyaman ketika curhat dengan orang lain. Besti ya Bang ya? Besti begitu ya, itu merasa nyaman. Tapi justru bukankah ini justru mengakibatkan semakin runyam ini rumah tangga? Ini bagaimana pandangan seperti ini, Ustaz? Bismillah. Allah berfirman di Quran surat kedua ayat 45 sampai 46. Saya nanti membacakan terjemahannya dengan konteks kehidupan kita dan sederhanakan. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, hei hambaku, kamu yang sudah berumah tangga, kamu pasti ada masalah dalam rumah tangga kamu. Kata Allah, sabar, terima dulu, tahan diri. Jangan sampai lisanmu bercerita kepada yang lain, tapi ceritakan dalam sujudmu di dalam sholat. Itu pesan dari Allah. Lanjutan ayatnya apa? Kata Allah, itu tidak mudah. Allah tahu betul. Allah kasih masalah, Allah kasih solusi, Allah tahu. Kata Allah, itu tidaklah mudah bagi kalian, kecuali apa? Orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yang bisa menikmati setiap ibadahnya, yang bisa menikmati setiap sujudnya. Jadi yang dicari itu Allah dulu, bukan besti ketika lagi ada masalah sama pasangan kita. Yang dicari handphone gitu kan. Jeng, ada di rumah enggak? Aku lagi sedih. Bukan begitu. Karena apa? Sekarang ini fitnahnya besar, Mas. Ya. Karena kita nggak langsung kembali kepada Allah, tapi kembali kepada handphone untuk mencari pertolongan. Padahal apa? Mereka hanya bisa mendengar keluh kesah dan masalah kita, tapi tidak bisa menghadirkan solusi dalam kehidupan kita. Tapi Allah ketika menjanjikan, sujud kamu, sujud sama aku. Karena apa? Masalah ini datang dengan izinku, maka setiap masalah yang hadir, aku yang akan menyelesaikannya juga dengan izinku. Kata Allah gitu. Masya Allah. Baik, ini pembahasan yang sangat menarik sekali dan saya yakin jamaah banyak sekali pertanyaan yang ingin diungkapkan. Silakan saya undang untuk jamaah, boleh berdiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Zaini dari Asafia. Tentunya semua yang sudah berumah tangga ingin menjaga hubungan suami istri hingga jannah. Ya. Tapi memang itu sulit. Apabila sudah terjadi ada pertengkaran dalam rumah tangga, saya mau bertanya, bagaimana caranya membangun kembali hubungan suami istri yang nantinya akan menjadi panutan untuk anak-anak kita juga. Gitu, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah ngambek-ngambekan nih, gimana nih bangun komunikasi lagi? Silakan Ustadz. Baik. Kalau udah ngambek-ngambekan nih ya, itu biasanya udah gengsinya tingkat puncak gitu ya. Bunda, kalau ndak bisa diselesaikan berdua,
maka cari mediator yang adil dan berilmu serta paham tentang kondisi dalam konflik manajemen. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya menghadapinya berdua saja, itu akan bermasalah nantinya. Kecuali sejak awal kita sudah ada komunikasi. Misalkan, sayang, Solehah, istriku, aku pengen sendiri dulu, jangan diganggu. Kamu di kamar anak-anak, kamu di kamar tidur, aku di kamar anak-anak. Nah, nanti itu akan ketemu kesadarannya untuk kembali kumpul. Akhirnya apa? Saling berislah. Tapi kalau sudah bermasalah komunikasinya sejak awal, terus kemudian didatangi ujian oleh Allah dalam kehidupan rumah tangga kita, dan kemudian akhirnya ngambek tanpa saling mau mendatangi satu sama lain, itu harus ada pihak penengahnya. Kalau tidak, itu akan semakin kritis nanti hubungan rumah tangganya. Kecuali satu, misal suaminya yang mau mendatangi dulu. Oh, Masya Allah. Misalkan gini, istrinya salah, ya kan? Istri tidak bisa dinasehatin, Mas. Karena kalau diingetin pasti akan pakai tapi. Iya, karena pola komunikasi seorang perempuan itu adalah situasi dan kondisi. Makanya ngomongnya A bisa muter B, C sampai M, sampai O, sampai Z. Sampai kadang suaminya jengkel. Ibu mau ngomong apa sih? Gitu. Kalau suami komunikasinya adalah solusi, makanya ngomongnya tidak banyak. Nah, ketika seorang istri salah, seorang suami itu seharusnya mendatangi istrinya dan memeluknya. Itu treatment paling gampang. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena seorang laki-laki itu punya kewajiban menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus lapang hatinya, luas akalnya, besar pemaklumannya. Sehingga apa? Ketika melihat istrinya sedang tidak baik-baik saja, walaupun yang salah adalah istrinya, dia akan mendatangi istrinya dan memeluknya sambil mengatakan, sayang, ini bukan salah kamu, tapi salah aku sebagai suami yang belum menjadi teladan bagimu. Baik, terima kasih Masya Allah Ustadz Ridho Febri, mendatangi sambil membawa beberapa lembar begitu ya. Baik, terima kasih, ini pembahasan yang sangat menarik sekali, namun sayang sekali waktulah yang membatasi kita. Nah, sesaat lagi kita akan kembali di Damai Indonesiaku, kita akan berdoa bersama. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah khasanah keislaman kita dan juga meningkatkan keimanan kita, yang terutama adalah meningkatkan keistiqomahan kita dalam setiap kegiatan-kegiatan kita terhadap ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan dipimpin doa oleh Kiai Haji Syarif Mat Najib bersama-sama. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, terimalah puasa kami ya Rabb. Terimalah puasa kami dan semua ibadah kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa pemimpin negeri ini. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang istiqomah, melakukan ketaatan, mendapatkan keridhaan darimu. Berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.